Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, pada sore hari ini insyaallah kita masih membahas kitab Tarbiyatul Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang beliau tulis menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah mensolihkan anak keturunan beliau. Amin, Allahumma amin. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang kisah kehidupan Nabi Yahya, putra Nabi Zakaria alaihi wassalam. Dan insyaallah kita akan mendulang banyak hikmah dari perjalanan kehidupan kisah Nabi Yahya alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nama Nabi Yahya ada di surah Maryam ayat 7. Silahkan bagi teman-teman yang di depannya ada mushaf, maka silahkan dibuka surah Maryam. Surah Maryam itu surat yang sangat bagus ya akhwat, yang bisa kita pelajari dan kita ambil hikmahnya. Karena memang tidaklah kisah-kisah yang terkandung di dalam Al-Quran kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita semuanya untuk bisa mengambil ibrahnya, termasuk di dalamnya yang kemarin kita sudah pelajari surah Yusuf, dan hari ini kita belajar tentang surah atau tentang surat Maryam. Dibuka silakan teman-teman ya, surat Maryam dimulai dari ayat pertama ya. Dari ayat pertama sudah disebutkan tentang bagaimana kisah Nabi Zakaria ya. Saya bacakan ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya 'ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqira fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya, di sini disebutkan kata Yahya. Ya, berarti di dalam surah Maryam ini ya akhwat, ya ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai keturunan. Nah, ini doanya Nabi Zakaria. Apa doanya Nabi Zakaria? Doanya ya Allah, saya meminta keturunan. Fahabli min ladunka waliyya. Dan beliau ya khawatir terhadap siapa yang akan meneruskan
risalah kenabian ketika beliau meninggal dunia. Padahal kata Nabi Zakaria ya, waktu itu kondisinya Nabi Zakaria sudah lemah, ya tulang-tulang sudah melemah, kepalanya sudah beruban, istrinya pun ya disebut-sebut sebagai wanita yang mandul. Lihat teman-teman. Tapi ternyata Allah Maha berkehendak. Ya kalau manusia bisa berkata dengan perkataan apapun, tapi jika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi bagi teman-teman yang hari ini belum dikaruniai momongan, tetap semangat meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi Zakaria. Berapa tahun Nabi Zakaria berdoa meminta anak ya akhwat? Nabi Zakaria, kata para ulama ya, ketika meminta kepada Allah, Nabi Zakaria itu diijabah doanya ketika usia beliau kurang lebih 90 tahun. Lihat, sudah melemah ya, tulang-tulangnya sudah melemah, istrinya juga sudah tua, tapi tetap beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka waliya. Ya Allah, karuniakanlah aku seorang anak dari sisimu, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka kemudian Allah Dat yang maha mengabulkan doa hambanya. Ya subhanallah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Apa kata Allah? Wahai Nabi Zakaria, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang kelak engkau namakan dengan Yahya. Dan kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Ya, jadi belum ada sebelum putranya Nabi Yahya lahir, ya ada orang namanya Yahya, itu belum ada. Kemudian kalau teman-teman lihat ya, ada di setelahnya kan nanti di sini Syekh menjelaskan tentang ayat yang ke-12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita lanjut ke ayat yang ke-12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra ya Ayush." Dari ayat ke-12 ya sampai 15. Ya, monggo silahkan Aisyah. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Barakallahu fiki, jazakillahu khair. Baik, ya akhwat, dari ayat yang ke-12 ini kita bisa belajar bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, ya Yahya, wahai Nabi Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah salah satu kitab yang para ulama ya, ada yang mengatakan bahwa kitab tersebut adalah Taurat, ada yang mengatakan lainnya. Karena kalau kita berbicara masalah Taurat, maka biasanya identik dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Yahya juga ya, kata para ulama, diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalilnya ini, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Lihat teman-teman, subhanallah. Nabi Yahya alaihissalam dari kecil, dari anak-anak, beliau sudah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Buktinya apa? Ketika Nabi Yahya diajak bermain, ya, di sini ada Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan ketika Nabi Yahya diajak bermain oleh teman-temannya, ya, Aurad al-Hafidh Ibnu Katsir disebutkan, kata Syekh Mustafa, oleh Ibnu Katsir dari Ma'mar, bahwa ketika teman-temannya Yahya mengajak Nabi Yahya, hayya idhab bina nal'ab, ayo Yahya, yuk kita bermain. Kan bermain itu kan fitrahnya anak kecil ya. Apa kata Nabi Yahya? Subhanallah, Nabi Yahya mengatakan, saya nggak mau bermain, katanya ya. Masya Allah. Apa kata Nabi Yahya? Kita itu diciptakan bukan untuk bermain-main gitu ya. Masya Allah. Dan subhanallah, ini ya teman-teman, subhanallah, kalau Allah sudah memberikan hikmah ya, Masya Allah, maka mudah bagi anak kecil itu untuk tidak bermain-main, tapi dia belajar, Masya Allah. Sama ya, setelah Nabi Yahya ada Imam Nawawi. Teman-teman pernah dengar Imam Nawawi? Teman-teman bisa nulis mboten ya Mbak? Coba teman-teman, Imam Nawawi bisa ya, silakan. Ayo ibu-ibu ditulis. Imam Nawawi itu punya kitab. Di antara kitabnya Imam Nawawi apa? Yo ditulis, silakan. Kitabnya Imam Nawawi ya.
Kak Aisyah Wijayanti, Riyadhus Shalihin. Kak Dini Fahma, Masya Allah, Riyadhus Shalihin, Masya Allah. Selain Riyadhus Shalihin, tidak ada? Ya, Masya Allah, Ummu Kina, Masya Allah, Riyadhus Shalihin. Barakallahu fiqh. Bulughul Maram bukan Imam Nawawi ya akhwat. Arba'in, ya, Masya Allah, Arba'in, Imam Nawawi, Masya Allah. Barakallahu fiikunna ya akhwat. Ya, Arba'in An-Nawawiyah, Masya Allah. Nah, Imam Nawawi ya akhwat, jazakumullah khair, termasuk anak kecil yang diajak bermain oleh teman-temannya tuh dia nangis. Ya, beliau menangis. Lucu kan ya? Padahal kalau anak-anak zaman sekarang kan sukanya bermain. Tapi Imam Nawawi, Nabi Yahya alaihissalam diajak bermain tidak mau. Ya, karena memang dari kecil sudah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan rasa cinta untuk mempelajari ilmu. Masya Allah. Kalau ada pertanyaan, Ustazah, boleh nggak saya berdoa begitu, Ustazah? Berdoa agar anak saya seperti Nabi Yahya, agar anak saya seperti Imam Nawawi, boleh? Ya, dan Allah Maha berkehendak. Silakan. Kemudian apa kata Allah? Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Masya-Allah. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama. Subhanallah. Jadi Nabi Yahya ini terkenal sebagai nabi yang sangat-sangat penyayang. Masya Allah. Dan kami bersihkan Nabi Yahya ini, kata Allah, dari segala dosa. Wa zakat wa kana taqiyya. Dan Nabi Yahya juga terkenal orang yang bertakwa. Ya, bagaimana tidak bertakwa? Ya. Allah yang memberikan itu. Dan juga kalau dilihat dari keturunannya, ya, dari ibu bapaknya, ya, maka ya, mereka, ibu bapaknya Nabi Yahya alaihissalam, ya, adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya. Dan Nabi Yahya ini terkenal anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Masya Allah ya teman-teman. Inilah anak-anak yang baik, anak-anak yang dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan salam kesejahteraan bagi dirinya, ya, pada hari Nabi Yahya dilahirkan, pada hari Nabi Yahya diwafatkan, dan pada hari Nabi Yahya dibangkitkan untuk hidup kembali. Baik, jadi ya akhwat, Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan, ya, razaqahullahul fahm wal hikmah wal aql wal jadd wal azm wal ijtihad fil ibadah wal iqbal 'ala al khair mundu sighar. Jadi Nabi Yahya ini keren banget, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Apa? Allah telah memberikan kepada Nabi Yahya, ya, hikmah, pemahaman, kemuliaan, Masya Allah. Dan kesungguhan dalam beribadah. Sejak Nabi Yahya kecil. Masya Allah. Kan terkadang pernah nggak teman-teman lihat ya, ada anak kecil. Saya pernah tuh lihat dalam sebuah video. Ada anak kecil tuh baca Al-Quran ya. Anak kecil ini sedang ikut musabaqah ya di video itu. Kemudian Masya Allah baca Al-Quran. Dan ketika baca Al-Quran dia paham maknanya. Allah berikan kepahaman baginya. Kemudian ketika baca Al-Quran tuh sampai nangis gitu ya. Sampai dewan jurinya aja sampai Masya Allah terkesima gitu ya. Karena anak kecil SD lah. Masih kira-kira usia 8 tahun gitu ya. Subhanallah. Dan ini yang memang Allah berikan ya. Makanya kita minta sama Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami paham dengan Al-Quran. Bukan hanya hafal. Ya Allah, lembutkanlah hati anak-anak kami ya Allah. Sehingga bisa menerima kebenaran darimu ya Allah. Berikanlah guru terbaik. Berikanlah tempat belajar terbaik. Berikanlah teman-teman terbaik. Begitu ibu-ibu, kita doakan anak kita. Ya. Dan Nabi Yahya ini ya Masya Allah, apa kata Syekh Mustafa Al-Adawi? Kata beliau, Nabi Yahya ini adalah orang yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga ayahnya yang bernama Nabi Zakaria, Abuhu Zakaria alaihissalam, wa khalatuhu Maryam, bibinya Nabi Yahya Maryam. Ya, Maryam itu, coba teman-teman, saya mau lihat. Maryam, ya. Bapaknya Maryam namanya siapa ya akhwat? Bapak ibunya Maryam. Siapa nama bapak dan ibunya Maryam? Boleh ditulis. Imran dan Hana. Masya Allah. Barakallahu fikunna ya akhwat. Ya, Imran dan Hana. Imran dan Hana ini adalah ayahnya Maryam dan ibunya Maryam. Mereka ini terkenal orang-orang saleh. Ya. Buktinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 33 sampai 34, ya, Allah Azza wa Jalla memberitahukan tentang bagaimana keluarganya Imran. Ya, disebutkan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 33 sampai 34. Baca, Aisyah.
الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Masya Allah, jazakillahu khaira, barakallahu fiki. Lihat teman-teman, coba diperhatikan surah Al-Imran ayat 33 sampai 34. Ini kita bisa ambil pelajaran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha astafa. Sesungguhnya Allah istafa, telah memilih. Apa yang telah Allah pilih? Berarti kalau pilihannya Allah pasti yang terbaik. Allah memilih Nabi Adam. Lihat, Adam wa Nuha, dan Nabi Nuh alaihissalam, wa ala Ibrahim, dan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ala Imran alal alamin, dan keluarganya Imran, ya. Allah telah memilih 4, ya. 4 disebutkan di sini, dua ya, yang disebutkan adalah 2 keluarga dan 2 nabi, ya. Dan subhanallah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu, ya, baik itu keluarganya Imran, keluarganya Nabi Ibrahim, ya, mereka itu melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Allah memberikan kepada mereka keturunan daripada yang lain. Dan Allah zat yang maha sami', maha mendengar, dan alim, maha mengetahui. Coba dilihat. Di sini Allah tidak menyebutkan keluarga Nabi Adam, tidak menyebutkan keluarga Nabi Nuh, tapi Allah hanya menyebutkan Adam dan Nuh. Berbeda ketika Allah menyebutkan Ibrahim, maka Allah menyebutkan ala, keluarganya Nabi Ibrahim. Kenapa? Penyebabnya apa ya akhwat? Karena Nabi Adam alaihissalam, keluarganya Nabi Adam alaihissalam, itu ada yang durhaka kepada Allah. Siapa beliau? Beliau adalah putranya Nabi Adam. Keluarganya Nabi Nuh, ya, ada yang durhaka kepada Allah. Siapa mereka? Mereka adalah putranya dan istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau punya keluarga utuh, punya keluarga yang taat kepada Allah. Nabi Ibrahim punya istri 2, Hajar dan Sarah. Dan dua-duanya punya anak. Sarah punya anak Nabi Ishak, Hajar punya anak Nabi Ismail. Dan kedua istrinya dan kedua anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Allah menyebutkan Ala Imran. Ala Imran di sini bukan nabi, ya, keluarganya Imran ini bukan nabi, tapi keluarganya seorang yang saleh. Imran ini orang yang saleh. Dan ini menunjukkan ya akhwat bahwa ternyata kalau Allah berkehendak, Allah mensolihkan kehidupan keluarga, maka yang tidak menjadi nabi pun mudah bagi Allah untuk mensolihkan satu keluarga. Maka minta kepada Allah, minta ya akhwat, berdoa sama Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga hamba seperti keluarganya Imran. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami seperti keluarganya Rasulullah, seperti keluarganya Nabi Ibrahim. Ya, berdoa kepada Allah. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengabulkan doa setiap hambanya. Baik, kemudian di sini disebutkan bahwa ketika Nabi Zakaria, ya, beliau itu adalah pamannya Maryam, dan Nabi Zakaria ketika itu mendapati Maryam mendapatkan makanan di mihrabnya. Jadi kerjaannya Maryam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Zakaria terkaget-kaget, ya, ketika melihat apa yang ada di hadapan Maryam, yaitu buah-buahan, ya, buah-buahan, tapi buah-buahannya aneh, teman-teman. Kok bisa aneh, Ustazah? Iya, karena buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk Maryam ini yaitu buah-buahan yang tidak pada musimnya. Jadi ketika musim panas Allah sediakan buah-buahan musim dingin. Ketika musim dingin Allah hadirkan buah-buahan yang ada di musim panas gitu loh. Maka ketika itu Nabi Zakaria alaihissalam bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Hai Maryam, dari mana engkau mendapatkan buah-buahan ini? Kan bingung. Biasanya kan kita kalau makan, ya, misalnya pas lagi musim durian, kan kita makan durian, ya, karena lagi musim durian, lagi musim mangga, kita makan mangga. Tapi ini nggak musim mangga, nggak musim durian, ya. Ada durian, ada mangga misalnya, ya. Nah, jadi Nabi Zakaria tanya,
Maka Maryam menjawab, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Maryam, ini dari Allah. Lihat nih, tolong digarisbawahi. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Karena Allah itu ya akhwat, Allah Rabb kita semuanya, Allah yang telah menciptakan kita, Allah Ar-Razzaq, ya, memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa hitung-hitungan. Ya, jadi kalau kita minta sama Allah ya akhwat, jangan pernah ragu, yakin. Ya Allah, Ustaz boleh nggak saya minta sama Allah, ya Allah saya minta tahun ini haji. Ya, mintalah sama Allah. Ya Allah, mungkinkah saya tahun ini umrah? Minta sama Allah. Tidak ada yang tidak mungkin ya akhwat bagi Allah. Semua mudah bagi Allah. Jadi kalau berdoa, jangan cancel doa teman-teman. Ya, teman-teman berdoa, ya Allah, aku mau haji ya Allah tahun ini ya Allah. Tapi ya Allah, antrian di Indonesia panjang, gitu ya. Jangan, yakin. Ya Allah, mudahkanlah hamba untuk berhaji. Allah punya cara ya akhwat. Allah punya cara untuk mengabulkan doa teman-teman semuanya. Berbaik sangkalah kepada Allah. Allah punya banyak ya cara untuk bisa mengijabah doa teman-teman semua. Bahkan mungkin kalau kita pernah berdoa ya, kemudian Allah kasih tuh ya kepada kita sesuatu yang kita berdoa, kita akan dibuat terkagum-kagum. Ya Allah, ini kayaknya nggak masuk di akal gitu ya, nggak masuk di logika. Tapi itulah Allah, ya itulah Allah. Jangan pernah samakan Allah dengan kita sebagai hambanya. Kita adalah makhluk Allah yang kecil, ya. Kita punya keterbatasan, tapi itu tidak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian setelah mendapatkan jawaban dari Maryam, maka kemudian Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah. Ya tadi ya sudah dibacakan oleh Ananda Aisyah. Doa di surah Al-Imran ya. Ada lagi ternyata. Tadi yang saya bacakan surah Al-Maryam. Ini ada di surah Al-Imran ya akhwat, ayat ke-38. Ya. Jadi ada dua ya yang sudah kita pelajari ya tentang berkaitan tentang bagaimana Nabi Zakaria berdoa. Yang pertama ada di surah Maryam dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Yang kedua ada di surah Al-Imran ayat 38 sampai nanti ayat 41. Silakan dibaca ya Ayush. Ayat 38 sampai 41. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء Barakallahu fiki, jazakillahu khaira. Baik. Jadi akhwat, kita bisa mengambil pelajarannya dari kisahnya Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya. Dalam surah Al-Imran ayat 38 Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah. Dan doanya Nabi Zakaria itu halus banget ya, Masya Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini juga boleh teman-teman. Boleh teman-teman tulis ya, doa. Ya Allah, berikanlah kepadaku ya Allah keturunan yang baik dari sisimu. Jadi kalau berdoa tuh jangan tanggung-tanggung ya akhwat. Ya kalau berdoa jangan hanya ya Allah berikanlah aku keturunan. Ya Allah berikanlah aku anak. Khawatir. Kalau kita tidak menyempurnakan doa kita, khawatir Allah kasih kita anak, tapi wala'iyadzubillah anaknya durhaka. Maka berdoalah dengan doa-doanya para nabi. Ya, apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Apa doanya Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Subhanallah ya akhwat. Maka ketika itu ya,
Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria, in annallaha yubashshiruka bi Yahya. Ya. Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi Zakaria seorang anak yang bernama Yahya, musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Masyaallah. Ya, Yahya ini yang membenarkan ya apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan, yang menjadi panutan, dan subhanallah Nabi Yahya juga Allah berikan kemampuan untuk bisa menahan hawa nafsunya, dan seorang nabi yang termasuk dari nabi-nabi yang salih, masyaallah. Dan ini menunjukkan ya akhwat bahwa ketika Allah Azza wa Jalla berkehendak, maka mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan anak-anak itu anak-anak yang salih. Ya, bagi teman-teman yang hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan putra-putrinya yang belum salih, mintalah kepada Allah, minta kepada Allah. Allah itu zat yang Maha mendengar setiap rintian doa dari hamba-hambanya. Maka minta kepada Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Minta kepada Allah karena Allah yang membolak-balikan hati anak-anak kita. Baik. Kemudian ya akhwat, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, apa kata Syekh Mustafa? Beliau menyebutkan bahwa ketika itu juga ada Nabi Zakaria meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memfirmankannya dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Apa kata Nabi Zakaria? Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warisin. Nah, ini biasanya doa yang diajarkan oleh para ulama ya ketika ada yang bertanya, Ustadz, Ustadzah, Syekh, Syekho, Pak Yai, Bu Yai, tolong ajarkan doa minta anak. Biasanya ini surah Al-Anbiya ini ya. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah pewaris yang paling baik. Masya Allah. Dan engkaulah waris, engkaulah waris yang akan memberikan anak, dan engkaulah waris yang paling baik. Masya Allah. Wa hahuna alimna Zakaria alaihissalam adaban liddu'a. Ya, kata Syekh Mustafa, dari sini ya akhwat, kita bisa belajar bagaimana Nabi Zakaria itu ketika meminta kepada Allah, maka beliau memintanya dengan adab, Yang pertama, Allah menyebutkan dalam surah Maryam ayat 3, apa kata Allah? Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Lihat ya akhwat, hari ini kita belajar tentang bagaimana agar doa kita itu diijabah. Maka di antara yang harus kita perhatikan adalah ketika berdoa itu hendaklah beradab. Ya, dan hari ini walillahilham Allah berikan rezeki kepada kita. Ya, di antara cara kita ketika berdoa beradab kepada Allah, yang pertama adalah ya lirihkan suara kita. Jadi nggak usah keras-keras. Ya, berdoa itu nggak perlu teriak-teriak. Berdoa itu cukup dengan suara yang lirih, maka Allah zat yang Maha mendengar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, apa kata Allah? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, berdoalah kepada Rabbmu dengan mendekat dan dengan suara lirih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi yang pertama tadi ya akhwat, diingat-ingat bahwa kalau kita berdoa, berdoalah dengan suara yang lirih, tidak perlu teriak-teriak ya. Kalau teman-teman pernah lihat di Raudhah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya untuk kembali ke Raudhah, ke Madinah. Dan bagi teman-teman yang belum pernah ke Raudhah, semoga Allah mudahkan untuk bisa ke Raudhah, untuk berkunjung ke Masjid Nabawi. Ya, di sana menjalankan ibadah salat, karena salat di sana berbeda pahalanya dengan salat kita di rumah kita, ya, dengan salat kita di masjid-masjid lainnya. Ya, Allah Azza wa Jalla berikan pahala yang lebih ya ketika teman-teman ya ketika kita semuanya salat di Masjid Nabawi. Nah, biasanya kalau teman-teman sedang mengunjungi ziarah ke Madinah, itu kan biasanya masuk Raudhah ya, ada kesempatan untuk masuk Raudhah. Dan di sana pernah nggak teman-teman lihat di Raudhah itu orang bermacam-macam, ya nggak? Dari berbagai macam negeri kan. Saya pernah melihat ada orang tuh teriak-teriak ya. Doa di Raudhah kan, kalau kita berdoa di Raudhah itu kan mustajab ya. Sampai teriak-teriak gitu, ya Allah. Kasihan ya, karena belum Allah berikan ilmu ya. Maka ketika berdoa teriak-teriak gitu sampai mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak perlu ya akhwat. Tidak perlu berdoa dengan berteriak-teriak. Cukup
kita doa dengan khusyuk, doa dengan yakin ya bahwa Allah mengijabah doa kita, dan doa dengan suara lirih sebagaimana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara adab berdoa adalah menampakkan kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Zakaria menyebut-nyebut dirinya, inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Kata Nabi Zakaria, ya Allah, sesungguhnya tulangku tuh telah lemah dan rambutku telah memutih. Ya, boleh ya akhwat. Jadi kita boleh mengadu kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah yang Maha mendengar aduan kita. Ya. Kalau kita mengadu kepada manusia, belum tentu manusia bisa memberikan solusi kepada kita. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan solusi dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Ya kan? Nabi Zakaria, beliau berdoa, ya Allah, ya, tulang-tulangku sudah mulai melemah, rambutku sudah mulai memutih, gitu ya, Masya Allah. Dan yang ketiga ya akhwat, bolehnya, apa kata Syekh Mustafa Al-Adawi, kata beliau, ya ketika kita sudah berusaha untuk berdoa dengan diri, kemudian menampakkan kelemahan kita, tawassul ilallahi bisa biqihsani alaih. Ya, kita boleh bertawassul, ya bertawassul kepada Allah dengan mengakui kebaikan Allah. Disebut-sebut lagi, ya apa sih kebaikannya Allah? Maka Nabi Zakaria, Masya Allah ya, beliau ketika berdoa kepada Allah, apa kata Nabi Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Rabb, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Lihat teman-teman, begitu dahsyatnya Nabi Zakaria berbaik sangka kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi Zakaria belum diijabah doanya selama berapa tuh? Kata para ulama, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dari usia 70 sampai 90. Ya. Dan ada juga yang mengatakan dari usia 30 tahun ya. Nabi Zakaria itu sampai 90. Berarti berapa? 70 tahun Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa Nabi Zakaria terus ya. Beliau berbaik sangka kepada Allah. Rabbi walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Apa kata Nabi Zakaria? Wahai Allah, aku belum pernah kecewa dengan Engkau. Masya Allah. Teman-teman, ada nggak di antara kita yang sekali, dua kali berdoa terus belum Allah ijabah, kita sudah melempem duluan. Kita sudah berputus asa. Ya Allah, kok ya aku udah berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kok belum dikasih ijabah ya Allah. Ya, kemudian berburuk sangka kepada Allah. Tidak boleh ya akhwat. Lihat Nabi Zakaria 70 tahun Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Dan Nabi Zakaria tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi Zakaria, ya Allah, saya belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Masya Allah ya akhwat ya. Dan inilah yang seharusnya kita lakukan. Kita meminta kepada Allah dengan penuh keyakinan, dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu zat yang akan memberikan apa yang kita sangkakan. Ya Masya Allah. Kemudian yang keempat ya akhwat, apa yang keempat? Di antara adab berdoa itu ya, kita boleh menjelaskan tentang apa yang kita minta kepada Allah. Apa sih? Kenapa kita tuh minta doa itu kepada Allah? Untuk apa gitu loh. Itu boleh. Misalnya begini, ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah, berikanlah harta yang barokah. Yang harta tersebut nanti akan saya gunakan untuk membangun masjid. Misalnya, itu boleh. Ya Allah, berikanlah kepada hamba kemudahan dalam belajar ilmu agama. Di mana nanti kalau hamba belajar ilmu agama ya Allah, hamba ingin mengamalkan ilmu agama tersebut untuk diri hamba dan juga untuk orang lain. Jadi boleh. Nabi Zakaria berdoanya bagaimana? Nabi Zakaria, wa inni khiftul mawaliya mi warai. Kata Nabi Zakaria, ya Allah, saya tuh minta keturunan karena saya khawatir nanti nggak ada penerus setelah aku meninggal dunia, gitu ya. Jadi boleh. Ya, teman-teman, silakan ya, kalau yang belum menikah, ya misalnya berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu jodoh yang solih, pasangan hidup yang solih. Kenapa? Agar ada yang bisa menemaniku ketika safar jauh, gitu ya. Misal ada yang bisa menjadi partner dalam ketaatan kepadamu. Masya Allah, itu bagus teman-teman. Ya minta sama Allah. Kenapa kita berdoa? Ya katakan kepada Allah.
Masya Allah. Dan yang kelima ya akhwat, ya Nabi Zakaria dalam hal ini beliau menerangkan tentang keadaan istrinya. Ya kenyataannya itu seperti apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kanat imraati aqira. Dan istriku keadaannya adalah wanita yang mandul. Jadi walaupun mandul ya teman-teman tidak apa-apa. Ya, Allah tuh zat yang maha berkehendak. Saya punya ya akhwat kisah di mana ada ya suami istri yang wanita itu datang ke tempat kami, ke joglo kecil ini. Beliau bercerita kepada saya masih ingat ya. Apa kata beliau, Ustazah tahu enggak? Saya dan suami itu divonis tidak bisa punya anak. Ya kenapa? Karena kata dokter di antara kami itu ada yang mandul katanya gitu ya. Tapi Ustazah, saya dan suami enggak berputus asa kata beliau. Kami itu berikhtiar kemana ya apa yang diperbolehkan dalam agama ini ya kami ikhtiar katanya. Masya Allah, kami rubah pola makan kami gitu katanya. Kami juga tidak banyak yang dipikirkan ya. Jadi kalau kata beliau mungkin karena ada sesuatu yang banyak dipikirkan, jadi itulah kata dokter yang menyebabkan kalian tuh nggak punya anak katanya gitu ya, belum punya anak. Maka kata beliau kami coba untuk pindah. Awalnya beliau di Jakarta, kemudian pindah ke kampung untuk lebih menenangkan katanya, untuk lebih mendapatkan ketenangan hidup kata beliau. Dan Masya Allah ya akhwat, beliau ketika ke sini tuh beliau mengabarkan beliau sudah punya anak 1. Masya Allah, lihat ya akhwat, lihat betapa Allah tuh zat yang maha baik. Ya, dokter boleh memvonis dengan segala vonisnya, tapi kita tidak boleh ya. Kita percaya 100% dengan apa yang dikatakan manusia. Ya karena manusia itu hanya bisa berencana, Allah jua yang akan mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi pada kita. Makanya kalau ada teman-teman di sini divonis oleh dokter ya penyakitnya tidak bisa sembuh ya, hidupnya sebulan lagi misal contoh, maka jangan bersedih. Ya minta sama Allah, Allah zat yang baik. Betapa banyak saya menemukan jamaah yang bercerita ya divonis oleh dokter dengan berbagai macam vonisan, tapi sampai hari ini Masya Allah, Allah masih berikan kehidupan. Ya, jadi tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah dan tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Baik, kemudian yang keenam ya akhwat, di antara adab berdoa adalah Nabi Zakaria ini ya. Masya Allah ini penting banget nih akhwat. Kita belajar dari Nabi Zakaria. Lam yatlubul walad littabahi bihi wal iftikhar wat ta'ali 'alan nas wala lil ashr wal batar wal kibar wal ghurur. Nabi Zakaria itu ketika minta anak sama Allah ya akhwat, niatnya Nabi Zakaria itu bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk nanti anakku bisa ngevlog gitu ya. Nanti anakku bisa dijadikan apa misalnya ya akhwat, punya anak tuh nanti anakku bisa dibangga-banggakan di depan keluarga besarku misalnya. Nanti anakku bisa memberikan uang kepadaku lebih banyak misal contoh. Tidak, tapi Nabi Zakaria Masya Allah ya, beliau ketika meminta anak kepada Allah bukan masalah dunia yang Nabi Zakaria pikirkan, tapi Nabi Zakaria meminta kepada Allah agar ada yang meneruskan kenabian. Ya berarti ini kan niat yang baik. Ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah ya akhwat, ya Allah saya meminta anak kepadamu agar anak ini yang akan meneruskan kebaikanku. Itu boleh. Ya Allah saya meminta kepada engkau anak keturunan agar apa yang nanti saya contohkan, saya berikan teladan itu akan diteruskan oleh anak-anak saya. Ya Allah saya meminta keturunan kepada engkau agar nanti kalau hamba sudah berada di kubur, ya suami hamba juga sudah berada di kubur, terbujur kaku, ada yang mendoakan. Itu boleh. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita minta anak kepada Allah itu ya akhwat bukan hanya alasannya kaitannya dengan dunia saja, bukan, tapi lebih dari itu kita meminta kepada Allah anak yang bisa mendoakan kita di waktu kita sudah tidak ada lagi di dunia. Baik. Kemudian di sini apa kata Syekh? Wahina idin sadar hadhi da'wat salihah. Maka Allah Azza wa Jalla mengijabah ya doanya Nabi Zakaria, laisa fihi itsam wala qati'atur rahim. Ya, karena dalam doanya Nabi Zakaria itu enggak ada doa untuk memutuskan tali silaturahim, yang enggak ada doa mengandung unsur dosa, itsam dzanbun. Itsam itu dzanbun. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ijabah doanya Nabi Zakaria. Ya. Baik. Kemudian yang berdoa adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, ya beliau Nabi Zakaria terkenal dengan seorang yang taqi, seorang yang bertakwa, khasyi', seorang yang khusyuk ya. Kalau lagi berdoa sama Allah itu Nabi Zakaria berdoanya apa? Roghaba wa rohaba, harap-harap cemas ya. Roghaba wa rohaba itu
harap-harap cemas. Jadi ada yang namanya kita orang muslim itu ya akhwat, ketika kita beribadah maka ada harap-harap cemas. Maksudnya berharap ya kepada Allah agar ibadah kita itu diterima, tapi kita juga takut kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat seorang mukmin ya. Jadi harap-harap cemas. Yad'uhu mutadzallilan munkasiran. Ya, Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah, beliau berdoa dengan mutadzallil, dengan penuh. Mutadzallil itu lebih merendahkan, bukan kehinaan ya. Benar-benar beliau berdoa kepada Allah, yad'u rabbahu bisalahid dzurriyyah, ya, agar Allah Azza wa Jalla mensalihkan anak keturunannya ya. Yad'uhu kay yuqamuddin wa ta'lu kalimatullah. Ya, betul. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar anak-anaknya nanti keturunannya bisa meninggikan kalimat Allah, menegakkan agama yang mulia ini. Masya Allah. Yad'uhu mutawassilan ilaihi bisabiqil ihsan. Masya Allah. Nabi Zakaria juga berdoa kepada Allah dalam keadaan beliau bertawasul dengan kebaikan yang telah Allah berikan, ya, mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan ya dalam surah Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika kita berdoa maka yakinlah bahwa Allah Azza wa Jalla yang akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Rabbmu yang telah berfirman, berdoalah kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ya, apabila hamba-hambaku berdoa kepadaku meminta, maka sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Baik, kemudian terakhir ya akhwat, tadi sudah dibacakan oleh Ananda Aisyah, ya, semoga Allah Azza wa Jalla mensalihkan kehidupannya, melembutkan hatinya, ya amin. Jadikan Aisyah anak yang salihah, ya, mohon doanya ya akhwat. Semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih, anak-anak yang Allah ridhai, ya, penerus kebaikan bagi orang-orang yang beriman, ya, Masya Allah. Tadi sudah disebutkan dalam surah Maryam, ya, sudah saya jelaskan juga tentang bagaimana karakter, ya, kisah tentang Nabi Yahya alaihissalam. Dan terakhir, wahakada fadlullah wahakada ni'amullah bimithli hada, kata Syekh, ya, itulah karunia-Nya Allah, itulah kenikmatan Allah. Dan hendaklah orang-orang yang berdoa kepada Allah maka berdoalah dengan penuh keyakinan, ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan Syekh mengatakan, ya, da'watul muttaqin falyaqil dzalikal alimun wal yafham dzalikal muttaqun wal yadhkur dzalikal abidun. Ya, adalah orang-orang yang berdoa itu dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengabulkan doa hamba-hambanya, ya, bagi orang-orang yang mengetahui. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, fi kunna ya akhwat, ya, kita banyak mengambil kisah dari perjalanan hidup Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, dan bagaimana Masya Allah sabarnya Nabi Zakaria menanti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan bisa diamalkan doa-doanya Nabi Zakaria yang ada di dalam Al-Quran, dan teman-teman minta kepada Allah dengan penuh keyakinan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada teman-teman yang belum memiliki keturunan, belum memiliki mongmongan, semoga Allah berikan keturunan. Yang sudah diberikan mongmongan, semoga Allah tambah lagi keturunannya. Yang sudah mencukupkan diri, misalnya anaknya udah 11, ya, maka berdoalah agar Allah Azza wa Jalla mensolihkan anak-anaknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memantaskan kita semuanya menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Baik, insyaAllah cukup ya akhwat untuk kajian sore hari ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan pertemuan kajian kita InsyaAllah di hari Selasa. InsyaAllah judulnya tentang kisah Ashabul Ukhdud. Kisah tentang Ashabul Ukhdud ini kisah yang sangat luar biasa ya akhwat, ya, Masya Allah. Baik, semoga Allah mudahkan. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.